pemirsa, senang sekali berjumpa kembali bersama program Optika Sepekan. Bersama saya Ratu akan menyampaikan sejumlah informasi yang menarik. Di antaranya, modifikasi format debat calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pilpres 2024 masih diperdebatkan. Serta salah satu strategi menjatuhkan lawan politik dengan mengumbar aib pribadi. Dan pemirsa, berikut Optika Sepekan selengkapnya. Penyakit yang mewabah di panggung politik bahwa kekuasaan merupakan tujuan utama, maka harus dicapai dengan menghalalkan segala cara. Etika dan akhlak telah dianggap sebagai penghambat. Salah satu strategi menjatuhkan lawan dengan mengumbar aib pribadi. Jelas. Nah, kalaupun ada oknum-oknum, dan oknum itu kan bukan hanya di bawah, bisa saja oknum itu di atas. Karena tadi saya sebagai pejabat waktu itu pun menerima tekanan, dan kalau saya memilih untuk menerima tekanan itu, berarti kan saya akan melakukan tindakan yang akan melanggar peraturan perundangan sendiri. Jika ingin menang pertempuran tidak perlu menggunakan kekuatan, cukup menyingkirkan dari jalur perjalanan politik dari para politisi. Ukuran keberhasilan politik kekuasaan justru terletak pada kemampuan dan kemauan dengan mengabaikan etika dan akhlak. Loyalitas dianggap anakronis sebab hanya dilakukan oleh para politisi konyol yang sudah kadaluarsa belaka. Mudarat loyalitas sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan manfaat kekuasaan. Demi menentukan siapa berhak duduk dalam kekuasaan itu, maka disebut sebagai demokrasi. Secara berkala diselenggarakan apa yang disebut sebagai pemilihan umum yang disingkat menjadi pemilu. Pada kenyataan, memang pemilu kerap dijawantahkan menjadi perilaku yang memilukan lubuk sanubari mereka yang masih memiliki nurani. Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi Dinas sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa nggak dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Lo mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Satu di antara beragam akrobat memilukan di panggung perebutan kekuasaan pada pemilu dianggap fenomena biasa. Teman menjadi lawan serta esok hari lawan menjadi teman dengan jurus saling bongkar aib di panggung politik perebutan tahta kekuasaan. Sungguh memilukan tatkala menyaksikan bagaimana manusia bisa menjadi sedemikian sempurna, lupa daratan akibat mabuk kekuasaan sehingga tega menghalalkan segala cara, termasuk secara sempurna melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maupun moral kesetiakawanan dalam merebut maupun mempertahankan kekuasaan. Termasuk dukungan dari relawan-relawan Gibran untuk Prabowo di awal-awal itu juga karena permintaan Iriana? Salah satu faktornya karena ada dukungan dari ibu negara. Karena begini Pram, dukungan ibu itu dukungan yang paling besar. Kasih sayang ibu itu kasih sayang atau restu yang paling besar gitu. Oke, tapi dalam dunia politik ini jangan-jangan RI 0 ini. Itu tadi. Karena kalau ibu mendukung, ayah pasti mendukung. Iya, bukan RI 3 lagi ya. Ini RI 0 ya. RI 0 ya. Ya. 0, 1, 2, 3 ya. Betul. Oke. Enggak pernah disebutkan itu. Para politisi sedemikian rakus kekuasaan sehingga tega menunaikan jurus saling bongkar aib demi membunuh karakter pihak pesaing pemilu agar tidak dipilih oleh rakyat. Saling bongkar aib di panggung politik bersuasana paradoks horor, karena masing-masing pembongkar aib membongkar aib pihak lawan, sementara sang pembongkar aib belum tentu tidak melakukan kejahatan lebih parah ketimbang apa yang dilakukan oleh pihak lawan. Dengan siang pun. Tes. Jaga ini ngopo to kok bisa nggih ngopo. Protesnya ngopo. Ada protesnya ngopo, keluarnya ngopo. Boten ngerti. Pun mundur nggih. Mundur masak kayak anak nih. Tuduhan korupsi menjadi senjata pamungkas dengan gaya mafiosi take it or leave it secara bukan hanya mengancam, namun juga menyudutkan pihak lawan politik agar menghentikan perlawanan demi segera mengubah sikap diri dari lawan menjadi teman.
saling bongkar aib di panggung politik perebutan kekuasaan, maka aparat penegak hukum menjadi sibuk melayani gelora semangat para politisi untuk saling melapor demi saling menyatukan. Bahkan saling memusnahkan para lawan politik masing-masing. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Tujuan politik sebenarnya sangat mulia. Namun sekarang bangsa Indonesia sedang sibuk memecah belah diri sendiri dengan asyik saling bongkar aib dengan sesama warga Indonesia demi memperebutkan tahta kekuasaan. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Dugaan intimidasi yang diterima seniman Butet Kertarejasa mengingatkan kembali pada apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, berupa kegiatan seni sering menjadi sasaran sensor dan pembatasan. Namun apa jadinya pihak yang dituduh mengaku membantah intimidasi? Jangan-jangan itu hanya prinsip untuk tujuan tertentu. Pentas seni sebagai upaya mengendalikan ekspresi artistik yang kritis, bentuk praktik menyampaikan aspirasi yang seharusnya tidak ditinggalkan. Kasus ini bermula saat Agus Nur dan seniman Butet Kertarejasa diduga mendapat intimidasi saat menggelar pertunjukan satir politik Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta 1 Desember 2023. Butet mengungkapkan intimidasi tersebut usai pertunjukan berlangsung. Sudah melakukan jumpa pers untuk melakukan semacam klarifikasi ada atau tidaknya intimidasi kepada saya dan Agus Nur atas pertunjukan kami Musuh Bebuyutan. Kalau memang Polri itu serius ingin melakukan klarifikasi, semestinya di dalam jumpa pers ini yang dihadirkan saya dan Agus Nur, penulis cerita dan sutradara, karena kami dua orang ini yang menyatakan adanya intimidasi. Adapun bentuk intimidasi diduga dilakukan polisi, meminta Butet menandatangani komitmen agar pertunjukannya harus bebas dari unsur politik. Namun keterangan Butet ini berbeda dengan pernyataan panitia penyelenggaraan pentas teater. Kayan Production juga menyanggah pernyataan Butet terkait intimidasi tersebut. Pasalnya, mereka sendiri yang mengurus surat perizinan ke aparat. Pihak yang terlibat pengurusan surat perizinan di kepolisian tidak menerima intimidasi dalam bentuk tanda tangan surat pernyataan apapun. Adapun surat izin kepada kepolisian dilakukan jauh sebelum acara pementasan. Karya production hanya mau menyampaikan bahwa saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Untuk pengurusannya pada saat pengurusan surat pernyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event, lalu tidak ada intimidasi pada saat penandatanganan surat tersebut. Kewajiban kami adalah, sedangkan kehadiran Polres Metro Jakarta Pusat hanya melakukan pengamanan dalam setiap acara pentas budaya di tim. Apalagi acara tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. kegiatan-kegiatan masyarakat di wilayah Jakarta Pusat, baik itu berupa kegiatan seni budaya dan sebagainya, tentunya kami harus menjamin bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan aman, baik terhadap para artis pendukung, penyelenggara, penonton. Bahkan saat ini kita sedang menggelar operasi Manta Berata. Acara tersebut juga dihadiri oleh cawapres yang sah berdasarkan putusan dari KPU. Dua pernyataan yang berbeda ini semakin mencurigai ada pihak yang melakukan playing victim.
artinya bermain, dan victim yang artinya korban. Maksudnya, seseorang bersikap seolah-olah sebagai korban dengan mengutarakan berbagai alasan sebagai pembenaran di hadapan orang lain. Cara ini kerap digunakan dalam berbagai situasi, seperti saat seseorang terlibat selisih paham. Saat menjelaskan situasi yang terjadi, seorang yang melakukan playing victim akan berlagak seperti seorang yang diserang dan hanya melakukan perlawanan balik untuk memberi perlindungan terhadap diri sendiri, meskipun kenyataannya tidak demikian. Tak dapat dipungkiri, aksi menyerang dan bertahan dalam dunia politik adalah hal yang lumrah dilakukan. Berbagai strategi agar dapat mencapai kekuasaan. Ini untuk mengelabui musuh agar merasa aman dan tidak terancam, serta memanfaatkan simpati publik dengan pernyataan-pernyataan maupun bingkai kejadian. Liputan Optika.id melaporkan. Betul? Musuh kita sekarang polisi dan tentara. Modifikasi format debat calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pilpres 2024 masih diperdebatkan. Tim dari 3 pasangan saling menyerang dengan argumen untuk menguji mental lawan. Mereka sudah berdebat, padahal perdebatan yang diselenggarakan KPU belum dimulai. Kita ini gimana coba? Ditanyain, ini kan lucu nih, ditanyain, jawab, dibilang ini berkata-kata. Kalau nggak jawab gimana? Namanya juga pertanyaan. Memang dijawab pakai apa pertanyaannya? Jadi kalau nggak dijawab salah. Kalau dijawab dibilang bermain kata-kata, bilang itu argumen kok gitu. Argumen. Tapi dibalik itu semua lebih baik menerima pertanyaan dan dijawab daripada banyak pertanyaan dan tak pernah berkata-kata. Banyak pengamat politik saling memperdebatkan munculnya dugaan masyarakat tentang upaya melindungi kelemahan salah satu pasangan calon. Polemik atas format debat yang rencana diselenggarakan KPU ini juga disebut sebagai residu dari putusan MK yang kontroversial tentang batas usia. Sebenarnya modifikasi format debat Capres-Cawapres bukan hal yang baru. Pada 2019, pelaksanaan debat tidak sesuai dengan UU Pemilu, namun hal itu tidak menimbulkan polemik karena setiap pasangan calon setuju dan publik tidak menaruh curiga. Namun berbeda menjelang Pilpres 2024 ini, karena modifikasi debat dianggap akan memunculkan dugaan adanya upaya untuk menguntungkan paslon tertentu. Komisi Pemilihan Umum telah menyatakan akan menyelenggarakan 5 agenda debat dengan rincian 3 kali debat untuk Capres dan 2 kali debat Cawapres. Masing-masing Capres dan Cawapres akan sama-sama naik ke panggung dalam setiap debat. Jadi sejak awal saya menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan KPU tentang kampanye, debat kampanye salah satu metode adalah debat pasangan calon presiden wakil presiden. Di dalam undang-undang istilah yang digunakan adalah debat pasangan calon. Dan kemudian penjelasannya adalah yang dimaksud dengan debat pasangan calon adalah diselenggarakan 5 kali dengan komposisi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Ya. Saya secara pribadi maupun dalam pernyataan nggak pernah menambah atau mengurangi itu. Tapi kemudian ada media menulis bahwa KPU akan menghapus debat Cawapres. Makanya saya juga kaget dari mana dia dapat informasi itu. Saya cek semua media nulisnya juga tetap 5. Kenapa nggak langsung diklarifikasi pada saat itu Pak Hasim Asyari? Saya cek dulu Mbak. Saya cek wartawannya, saya tanya gimana seperti ini. Informasi dapat dari mana? Karena yang saya sampaikan pada saat setelah rapat dengan tim pasangan calon 29 November, ketentuan di Undang-Undang Pemilu maupun di peraturan KPU memang demikian. Komposisinya 5 kali debat, 3 kali debat untuk jatahnya Capres dan 2 kali debat untuk jatahnya Cawapres. Makanya saya juga terheran-heran dan kemudian semua orang komentar. Tapi yang paling menarik adalah teman-teman dari semua tim pasangan calon nomor 1, 2, dan 3 yang ada di forum itu nggak ada yang komentar di media menyoal soal ini gitu. Jadi yang komentar orang di luar semua. Perbedaannya terletak pada agenda debat. Jika agenda debat Capres, maka proporsi bicara Capres akan lebih banyak dibanding Cawapres. Dan begitu pula sebaliknya saat debat Cawapres. Lalu segera ada pihak yang menuding format debat ini untuk melindungi calon tertentu. Namun perdebatan lain mengatakan modifikasi format debat akan membuat masyarakat
khususnya pemilih, jadi tidak mampu melihat program dan kapabilitas paslon secara utuh. Format debat juga menentukan strategi-strategi politik paslon guna meminimalisir blunder atau kesalahan yang dilakukan. Berbeda jika capres atau cawapres sendirian dalam sorotan panggung, maka bisa melihat apa adanya, mulai dari gestur, cara penyampaian, serta tentu yang ditunggu bagaimana harus mencerna suatu pernyataan yang tidak mudah dijawab. Di situ kelihatan mana yang berisi dan tidak. Tudingan perubahan format debat capres dan cawapres sangat kental dengan nuansa untuk melindungi kelemahan cawapres nomor urut 2. Yaitu Gibran Rakabuming Raka yang disebut minim pengalaman. Perdebatan itu langsung didebat Gibran yang mengaku perubahan format debat tidak menguntungkan siapapun, termasuk dirinya. Lama seperti tahun 2000. Ikut aja, saya ngikut ya. Artinya sebenarnya Mas Ali juga berani ya, misalnya debatnya aturannya saya ngikut aja nggih. Gibran mengaku pede sebab pernah mengikuti debat kandidat sebelumnya sebagai kepala daerah Solo. Jadi kalau ada yang menyebar hoaks atau kebohongan, maka pasti punya maksud kan? Tim Liputan Optika.id Pesta Demokrasi yang akan digelar 2024 mendatang sudah ramai diperbincangkan masyarakat. Banyak harapan kepada seluruh elemen bangsa untuk membangun situasi yang aman dan damai. Salah satu strategi politik agar yang gembira yaitu menciptakan humor politik. Pak Anies bilang katanya kalau punya gagasan nggak joget-joget Pak. Sementara kan kalau Pak Bowo kalau ada gagasan tapi mau joget nggak boleh. Boleh seharusnya boleh Pak. Sih ya. Boleh ya Pak. Gagasan gue boleh nggak? Boleh Pak. Tolong pelajari gagasan saya. Pelajari dong. Berarti nggak ngerasa kesindir ya Pak? Jangan komentar tanpa dipelajari. Mengintip demokrasi lewat lubang humor. Tidak sekedar perilaku Gen Z sebagai pemilih terbesar, tetapi soal computational logic yang dijalankan secara efektif dalam memanipulasi perilaku pemilih. Tak hanya computational politics, dengan kombinasi kekuasaan presiden yang mendekati absolut, membuat social engineering menjadi sempurna. Saat ini, siapapun yang mampu secara real memetakan sampai ke level bawah berupa penguasaan terhadap data, penguasaan berbagai instrumen kekuasaan, sumber daya yang sangat kuat, maka dia pasti akan menjadi pemenang. Posisi unggul masih Prabowo Gibran di atas angin, karena epistemic asymmetry juga technocratic dominance ala Jokowi. Target dari tim Prabowo dengan modus teleological replacement dengan mendesain agar Gibran menjadi sasaran target dari pendukung Ganjar. Maka munculnya humor, komik, dan meme yang tersebar lebih banyak menyerang Gibran, sehingga frame berita media massa tidak pernah memunculkan Ganjar. Pasangan Ganjar Mahfud MD sama sekali tidak dilirik kegiatannya karena isu Gibran bagi media massa lebih menarik dan seksi. Cara ini posisi Prabowo akan lebih aman tanpa sorotan kekurangannya. Paling beruntung kubu Amin, sebab apapun yang dikerjakan Anies, asal tidak menyerang Gibran dan Jokowi, dia masih diminati narasinya. Humor tentang Gibran yang menjadi tumbal demokrasi sangat serius, serta menyenangkan untuk selalu dibahas di situasi manapun. Apalagi melihat sosok yang membahas materi apa yang dikupas, siapa yang menyampaikan, tepat tempat, dan siapa audiensnya, maka berita Gibran akan selalu diburu. Memang, pesta demokrasi yang akan digelar 2024 mendatang diharapkan dibangun di situasi yang aman dan damai. Menjadikan pesta demokrasi yang riang dan bersukaria tanpa air mata, serta tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada politik identitas yang membentuk polarisasi di tengah masyarakat. Partai politik boleh bersaing untuk mendapat dukungan masyarakat, tetapi tidak dengan membawa isu agama, suku, ras yang mencederai demokrasi Indonesia. Namun dengan humor politik yang menyerang Gibran, justru bisa memicu cara anarki tidak puas dengan demokrasi. Menyerang Gibran bisa jadi minus ketika bersuara di ranah atau di tempat yang tidak tepat. Dahulu humor politik tidak sevulgar sekarang, mencubit tak bikin sakit.
Tapi humor politik sekarang sangat vulgar langsung menendang, namun tidak terasa dampaknya. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Baik pemirsa, demikian Optika sepekan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ratu, sampai bertemu di Optika sepekan selanjutnya.